Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Iya, senang sekali hari ini Jumat 7 Februari 2025 boleh melihat Bapak Ibu wajah-wajahnya dan daftar nama anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saya percaya jerih lelah kita, pengorbanan kita tidak akan pernah sia-sia ya. Nah, hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu dengan sebuah tema bahwa Tuhan mampu mengubah hidup kita yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa, yang nothing menjadi something, yang nobody menjadi somebody. Bahkan kalau kita merasa hidup kita minus atau zero, Tuhan mampu membuat kita menjadi hero. Ya, kita sudah pernah mendengar kisah tentang seorang anak muda bernama Nick Vujicic dari Melbourne, Australia. Sejak lahir, ya Nick tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki karena kelainan langka yang disebut dengan tetra amelia syndrome, Bapak Ibu sekalian. Sejak kecil, Nick merasa berputus asa. Dia berpikir bahwa hidupnya tidak akan berarti. Kita sudah mendengar kesaksian berkali-kali Nick kepingin mengakhiri hidupnya. Namun kita tahu semua bahwa Tuhan mengubah hidup Nick ini menjadi pribadi yang luar biasa. Dan hari ini dia sudah dikarunia istri dan beberapa orang anak. Dan Nick dikenal sebagai seorang motivator, seorang anak Tuhan. Dia penulis dan menginspirasi banyak orang di atas muka bumi ini untuk mereka terus datang, berharap, dan bergantung kepada Tuhan. Nah, dari cerita ini kita akan belajar bahwa Tuhan mampu mengubah hidup seseorang, bahkan Tuhan mampu mengubah hidup setiap kita yang kelihatannya sudah tidak ada harapan. Bahkan kita merasa kita ini sangat terbatas, banyak kelemahan, dan tidak mungkin bisa mengalami hal yang baik. Bapak Ibu sekalian, ayo arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Seperti dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, pikirkanlah semua yang baik, yang kudus, yang mulia, yang disebut dengan kebajikan, yang sedap untuk didengar dan memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan sanggup mengubah air cuci kaki. Iya, air cuci kaki menjadi air anggur yang terbaik. Mari kita lihat dari kitab Yohanes pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yesus hadir dalam pernikahan ini. Ini menunjukkan bahwa Yesus peduli dengan kebahagiaan manusia, ya. Kalau ada orang berbahagia, kemudian orang ini bisa membagikan kepada orang lain, maka kebahagiaannya itu akan semakin meningkat, bahkan bisa double, Bapak Ibu sekalian. Sebaliknya, kalau kita sedang mengalami kesedihan dan ada orang mau berbagi dengan kita, maka kesedihan kita akan berkurang menjadi separuhnya. Kembali kepada Yesus. Yesus hadir dalam pernikahan ini untuk menunjukkan bahwa Yesus sangat peduli dengan kebahagiaan manusia. Yesus sangat peduli dengan kebahagiaan Bapak, Ibu semuanya. Yesus mengasihi kita semua dan Yesus berkehendak supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Yesus tidak hanya peduli kepada hal-hal yang besar,
tapi Yesus juga peduli dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang setuju katakan, amin. Termasuk apa? Termasuk pernikahan itu. Termasuk apa? Termasuk pekerjaan. Termasuk apa? Termasuk keluarga dan masalah-masalah yang kita anggap kecil. Ya, itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, harus kita tanam dalam hati kita baik-baik bahwa Tuhan Yesus peduli dengan kehidupan kita dan adalah kehendak Yesus supaya kita hidup berbahagia. Yohanes 10 ayat 10 dengan jelas berkata, "Aku datang," kata Yesus, "ke dunia ini untuk memberi kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan." Sekarang kita naik ke Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Ya. Nah, bagian yang kedua ini, firman Tuhan mau berbicara bahwa Tuhan mampu mengubah kekurangan menjadi berkat. Pernikahan di zaman Yesus harus memiliki anggur yang cukup. Kehabisan anggur adalah aib besar bagi tuan rumah. Namun justru dalam kekurangan itulah Yesus menunjukkan kasih dan kuasanya dan dengan memberikan air anggur yang lebih baik. Ya, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang mengadakan acara makan-makan, ya, pesta, entah itu ulang tahun atau ucapan syukur atau pernikahan, ya, tetapi tiba-tiba makanan itu habis sebelum semua tamu mendapatkan bagiannya. Pasti memalukan, ya. Kita ada di gereja BMC yang luar biasa, yang sangat diberkati. Kita selalu memastikan kalau ada acara makan-makan di gereja, kita harus memastikan bahwa makanan itu bukan hanya sekedar cukup, tapi lebih daripada cukup. Kalau bisa, seperti yang ditulis di Alkitab, dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, masih ada lebihnya 12 bakul. Saya sebagai manusia biasa, saya senang sekali kalau gereja menyediakan makanan berlimpah dan kemudian jemaat bisa tapau, ya, bisa bawa pulang ke rumah masing-masing karena berlebihan, ya. Nah, kalau saya, Bapak Ibu sekalian, manusia duniawi, ya, manusia yang masih banyak kelemahan itu, saya kepingin hal itu terjadi, ya, kepada jemaat Tuhan. Lebih-lebih Tuhan kita di sorga. Dia nggak mau anak-anaknya menjadi malu. Ya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan dilibatkan, ketika Tuhan diandalkan, maka Tuhan yang sama, Yesus Kristus, itu sanggup mengubah situasi yang buruk menjadi suatu mujizat yang besar. Maka itu tema bulan ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan, jangan takut. Bapak Ibu sekalian, jangan takut dengan situasi keadaan apapun yang hari ini sedang mengintimidasi kita, ya. Baik itu masalah surat-surat imigrasi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah anak-anak. Libatkan dan andalkan Tuhan. Yesus sanggup mengubah situasi yang buruk menjadi mujizat. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasa kurang dalam keuangan, kita merasa tidak punya peluang untuk dipromosikan dan naik tingkat, ingatlah bahwa Tuhan itu masih ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu mengasihi kita semua, dan Tuhan peduli akan kehidupan kita. Sekarang kita lihat Yohanes pasal 2 ayat yang kelima. Yohanes pasal 2 ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu,
Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mengalami mujizat, maka mujizat itu terjadi ketika ketaatan kepada Tuhan Yesus itu dilakukan. Dan Ibu Yesus Maria sangat tahu, sangat paham akan hal itu. Maka itu kita lihat, Yesus meminta para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan anggur, air anggur itu yang sudah kosong itu, dengan air apa adanya. Dan kita tahu, Bapak Ibu sekalian, air yang melimpah yaitu air untuk cuci kaki. Bersama saya ucapkan air cuci kaki. 2, 3, air cuci kaki. Ya. Meskipun secara logis, hitung-hitungan matematika, hitungan ilmu pengetahuan apapun, tidak mungkin Bapak Ibu sekalian air biasa, air cuci kaki berubah menjadi air anggur yang terbaik. Tapi karena para pelayan-pelayan ini taat Bapak Ibu sekalian, dicatat dalam Alkitab. Alkitab itu juga merupakan buku sejarah. Itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, seringkali Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang nampaknya sulit atau tidak masuk akal. Tetapi jika kita taat, kita akan melihat mujizat dalam hidup kita. Future Foresight, tema kita untuk tahun 2025, siap menghadapi masa depan, diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Pentingnya Bapak Ibu sekalian, kita itu memahami kehendak Tuhan. Kita itu perlu peka ya. Kalau kita stay connected dengan Tuhan, maka kita akan peka loh. Tuhan itu mau apa terhadap kita, apa yang ingin kita lakukan ketika situasinya mepet dan kepepet, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita peka dan kemudian kita mentaatinya, maka percayalah mujizat pasti terjadi. Dalam kitab Lukas pasal 5, misalnya, bagaimana ketika Petrus dan para nelayan, teman-temannya Petrus bekerja keras sepanjang malam, tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Mereka adalah nelayan kawakan. Mereka tinggal di daerah Galilea. Mereka menangkap ikan di tempat yang sama dari waktu ke waktu. Mereka tahu kapan yang terbaik untuk mendapatkan ikan, tapi hasilnya nihil. Ya, waktu mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bilang, sekarang ayo kamu jala lagi ikan. Ya, nggak masuk akal Bapak Ibu sekalian. Tapi karena murid-murid ini taat Bapak Ibu sekalian, meskipun nggak masuk akal, Alkitab mencatat ya pada waktu itu juga mereka dapat menangkap ikan begitu banyak sampai jala mereka hampir koyak. Dalam kitab 2 Raja-Raja kita belajar bagaimana Nabi Elisa memerintahkan seorang janda yang hampir kehilangan anak-anaknya karena anak-anaknya mau diambil untuk sebagai bahan pembayar utang Bapak Ibu sekalian ya. Maka kemudian Elisa berkata kepada janda itu untuk mereka meminjam sebanyak mungkin bejana kosong ya. Secara masuk akal juga nggak logis Bapak Ibu sekalian. Karena wanita itu buat apa nih bejana kosong ya kan? Tapi karena wanita ini janda ini taat, dia pinjam bejana kosong ke tetangga-tetangganya sebanyak-banyaknya. Dan kemudian kita lihat waktu Elisa berkata kepada janda ini, tuangkan ya minyak dalam buli-buli kecil itu milikmu kepada bejana kosong itu. Waktu dituangkan secara ajaib ya,
maka minyak dalam buli-buli kecil itu, satu buli-buli kecil itu bisa mengisi penuh bejana-bejana kosong itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena wanita itu taat dan melakukan perintah Tuhan, maka semua bejana itu menjadi penuh, ya. Dalam kitab Yosua kita belajar juga bagaimana runtuhnya tembok Yeriko. Tuhan memberikan perintah yang tidak masuk akal secara militer, Bapak Ibu sekalian. Hitung-hitungan tidak mungkin. Orang-orang Israel disuruh mengelilingi tembok Yeriko. Pada 6 hari pertama, 1 hari 1 kali, dan pada hari ketujuh, mereka mengitari tembok Yeriko 7 kali. Mereka melakukannya dengan terpaksa dan rasa malu, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi kita lihat waktu bangsa Israel terus taat, mereka mengelilingi tembok meskipun diolok, dihina, diejek, dilempari dari tembok Yeriko itu, Bapak Ibu sekalian, ya, mereka terus melakukannya dengan setia. Dan kita lihat mujizat terjadi. Tembok Yeriko itu menjadi runtuh, ya. Dalam setiap kisah ini, mujizat-mujizat itu terjadi karena ketaatan. Bersama saya ucapkan ketaatan. 2, 3, ketaatan. Ketaatan kepada apa? Ketaatan kepada perkataan Tuhan, ya. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian kita bisa membaca ke perintah-perintah Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang ingin kita lakukan itu semua sudah ditulis di dalam buku yang namanya Alkitab, ya. Mungkin kalau kita sudah pernah membaca Alkitab itu, Bapak Ibu sekalian, ya, nanti Tuhan akan munculkan ke hati kita apa yang harus kita lakukan saat-saat kepepet, Bapak Ibu sekalian, ya. Seperti Yohanes 2 ayat yang kelima tadi, Ibu Yesus berkata, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu, ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat dari Yohanes pasal 2 ayat yang ke-10. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dalam kisah pernikahan di Kana ini, Yesus tidak hanya mengubah air menjadi air anggur, tetapi menjadi air anggur yang jauh lebih baik, berkualitas jempol, Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya mencukupi kebutuhan kita, tetapi selalu memberikan yang terbaik bagi kita, ya. Dia memberikan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Jadi hal yang keempat yang kita pelajari, bahwa Tuhan akan menolong kita, memberikan kepada kita bukan sekedar cukup, tapi akan memberikan yang terbaik, best of the best, ya. Itu adalah jatah daripada setiap kita, anak-anaknya yang dikasihi, ya. Coba Bapak Ibu sekalian, ya, kita sudah seringkali mendengar kesaksian daripada para orang tua ketika mereka nggak punya duit, ya, bagaimana harus memberi makan kepada anak-anaknya. Mereka harus cuman punya stok telur yang sedikit, maka telur itu dibuat, dimasak selebar-lebarnya, dibagikan kecil-kecil untuk anak-anaknya, dan orang tuanya pun mengalah untuk tidak makan. Ya, kalau punya uang lebih, orang tua akan memberikan yang lebih itu untuk anak-anaknya, bukan untuk dirinya sendiri. Orang tua dunia yang jahat tahu memberikan yang baik untuk anak-anaknya, lebih-lebih Bapa di sorga. Ya, kita lihat bagaimana ketika orang Israel
Mereka 430 tahun ada di Mesir, ada di dalam penjajahan sebagai budak, Bapak Ibu sekalian. Dan kita lihat waktu Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dia tidak membawa bangsa Israel untuk tinggal di padang gurun. Tapi Tuhan membawa orang Israel ke tanah Kanaan. Alkitab bilang di tanah Kanaan itu melimpah dengan susu dan madu, melimpah dengan air, melimpah dengan gandum, melimpah dengan pohon anggurnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya membebaskan mereka dari perbudakan, tapi Tuhan mau membawa mereka kepada kehidupan yang berkelimpahan. Demikian juga Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, di Amerika Serikat maupun di Indonesia, ini tidak akan menjadi penghalang bagi Tuhan untuk memberkati kita. Tuhan punya berjuta-juta jalan. Ya, mungkin lebih tepat begini. Tuhan mempunyai banyak jalan yang tidak terbatas, yang nggak bisa kita pikirkan untuk mengadakan mujizat dalam hidup kita. Kita masih ingat bagaimana Bapak Abraham dan Sarah, ya. Secara biologis, Bapak Ibu sekalian, pasangan ini tidak bisa memiliki anak. Tapi lihat, Tuhan sanggup mengadakan apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, ya. Tuhan Yesus, dia adalah juru selamat, ahli menyelamatkan. Hanya dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidup kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, seperti yang ditulis dari Amsal pasal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan mulai hari ini dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, ya. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan mau, bahwa Tuhan mampu, bahwa Tuhan mau hari ini mengubah hidup kita yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Yang pertama, Tuhan itu sangat peduli dengan kehidupan kita, bahkan sampai hal-hal yang paling kecil. Yang kedua, bahwa Tuhan itu mengubah kekurangan menjadi berkat. Yang mustahil menjadi mungkin terjadi di dalam Tuhan, dan mujizat itu akan terjadi ketika kita taat kepada Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita secara berkelimpahan, bukan hanya sekedar cukup. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, kami tahu Tuhan, Engkau hari ini memilih kami untuk mengerti akan firman Tuhan ini, karena Engkau akan memberikan yang terbaik kepada kami, bukan hanya cukup, tapi sampai berkelimpahan, sampai berlebihan, sehingga kami dibuat terheran-heran. Sebab ratapan kami berhenti sampai hari ini. Ratapan ini Tuhan rubah menjadi tari-tarian. Air mata duka cita kami berhenti sampai di sini. Air mata duka cita kami menjadi air mata sukacita. Karena kami melihat, mengecap, merasakan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua jemaat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, sehingga tahun 2025 ini menjadi tahun yang terbaik dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi, terjadi dalam nama Yesus.